Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa adhi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia dan bertepatan dengan suatu peristiwa besar yang terjadi dari masa Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj. Dalam Isra dan Mi'raj itulah Nabi menerima perintah sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam. Selawat beserta salam semoga tercurah kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sebab berbekal iman dan berbekal ketakwaan itulah yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 4 hikmah Isra wal Mi'raj. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah membuka kalimat ini dengan kalimat subhana. Di dalam tafsir kalau kita baca, kalau Allah membuka suatu kalimat dengan kalimat tasbih, ayat itu dari kalimat tasbih, maka terkandung makna di dalamnya adalah suatu peristiwa yang sangat besar, yang luar biasa, yang tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita yang sehat, tidak bisa kita akal-akali. Cuma yang bisa menerima itu adalah iman, kepercayaan. Kemudian yang kedua, kejadian itu adalah
di tengah malam yang sedikit, maka kalimatnya lailah. Lailah di situ artinya malam yang sedikit. Artinya apa? Dalam perjalanan baginda Rasulullah itu waktunya amat sedikit. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, apa pesan moral dari hal itu? Yaitu pertama, kita harus mementingkan masjid. Kenapa demikian? Karena perjalanan Nabi dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan semua yang ada di dalam. Karena apa? Dia akan menghadap Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan moralnya dengan kita? Ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hamba harus bersih lahir dan batin. Misalnya kaum muslimin sedang jemaah Jumat, kita mau sholat. Kalau kita mau sholat, maka pakaian dalam, pakaian luar yang kita pakai untuk sholat harus bersih. Kalau ada pakaian dalam yang tidak bersih, maka Allah tidak akan terima ibadah kita itu. Karena apa? Karena kita masih kategori kotor. Kecuali kata Buya Yahya, kita pergi ke suatu daerah, lalu pakaian kita itulah tidak bawa pakaian ganti. Kemudian waktu sholat datang, pakaian itu memang kumuh, taruhlah kena najis, tapi karena tidak ada yang lain pakaian kita sholat. Ini mani di dalam fikih istilahnya penghalang. Sholat itu begitu penting. Nah, Rasulullah SAW mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan dada beliau terlebih dahulu. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, yang jarang diceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Dilihat Nabi Adam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke kanan, maka Nabi Adam tersenyum. Ketika Nabi Adam melihat ke kiri, Nabi Adam nangis. Dalam hati beliau yang di kanan itu dah anak keturunan saya, yang di kiri juga anak keturunan saya. Yang di kanan dia senyum karena dia mendapatkan kenikmatan surga, yang di kiri karena mendapat azab neraka. Itu yang ditangiskan oleh Nabi Adam. Terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Nangis Nabi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, memang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratil Muntaha, beliau menyaksikan 4 buah sungai yang selalu mengalir. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kemana muara sungai ini dan dari mana hulunya?" Lalu dalam kisah itu, antara lutut Nabi Muhammad dengan lutut malaikat Jibril beradu, berhadap-hadapan, berselah, beradu. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, pejam matamu." Lalu Nabi Muhammad SAW memejam mata. Ketika Nabi memejam mata, buka
Lalu Nabi membuka mata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan 4 buah sungai. Satu sungai dari air putih yang bersih, sungai dari madu, sungai dari susu. Kemudian keempat sungai itu mengalir derasnya, yang semua muara sungai itu adalah telaga Kausar. Dikatakan oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kenapa kamu tidak masuk ke dalamnya?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Bagaimana ya Rasul, ya Jibril, saya masuk ke dalamnya, sedangkan saya tidak punya kuncinya. Pintunya terbuat dari emas, dindingnya terbuat dari perak. Saya tidak punya kuncinya." Dijawab oleh malaikat Jibril, ringkas cerita, "Kuncinya Muhammad ada pada dirimu sendiri." Apa itu ya Jibril? Yaitu yang sering kamu baca ketika kamu akan melakukan sesuatu, yang sering kamu baca ketika kamu ingin melangkah, yang sering kamu baca ketika kamu ingin berbuat baik pada orang lain. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan izin Allah, kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, terbukalah pintu kubah itu. Dari satu kubah itu terdiri dari 4 tiang kubah. Jangan kita bayangkan seperti kubah masjid kita. Tapi kisahnya dalam kitab Majalis Saniyah Sarah Arba'in Nawawi halaman 16 seperti itu. Nabi masuk ke dalamnya dan Nabi menyaksikan 4 tiang kubah, yang masing-masing kubah itu memancarkan air. Sungai yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, muncul air dari huruf mim, kata bismi. Sungai yang kedua muncul air dari huruf ha, kata Allah. Sungai yang ketiga muncul air dari huruf mim, kata Ar-Rahman. Dan sungai yang keempat muncul air dari huruf mim, dari kata Ar-Rahim. Maka lengkaplah untuk membuka pintu kubah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi diperlihatkan orang-orang yang diazab di neraka, di antaranya orang itu berguling-guling, meraung-raung kesakitan, diazab di neraka. Apa amalannya? Ketika dia di dunia tidak pernah bersuci sesudah buang air kecil. Ini bapak-bapak yang sering kencing sembarangan, hati-hati. Tidak ada air, daunan. Tidak ada daunan, dengan batu. Pokoknya niatkan kita bersuci. Karena Allah memperlihatkan di hadapan Nabi ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu, orang diazab karena persoalan yang kecil, yaitu tidak bersuci sesudah buang air kecil. Apalagi kita mau sholat. Kemudian Nabi diperlihatkan orang-orang yang digunting lidahnya. Setiap digunting panjang lagi, gunting panjang lagi, digunting panjang lagi, meraung kesakitan. Kenapa itu ya Jibril? Kata Muhammad, itu adalah orang yang senang mengadu domba sesama manusia, orang yang senang memfitnah. Kalau tidak berlaku, orang tidak tenang hatinya. Ini kaum muslimin
sidang jemaat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kemah daripada Isra wal Mi'raj itu adalah keyakinan kita pada kekuasaan Allah. Peristiwa ini terjadi kaum muslimin sebabkan karena Nabi ditinggalkan mati oleh orang-orang yang beliau sayangi dan beliau cintai, yang selalu menjadi segan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu beliau melaksanakan dakwah Islam. Inilah Khadijah yang beliau cintai, Abu Thalib yang beliau sayangi. Tidak ada lagi yang disegani di antara Rasul itu lagi sendiri. Bahkan Khadijah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, seandainya tulang belulangku akulah mati, engkau gunakan untuk membantu perkembangan dakwah Islam, ambil ya Rasul. Kau jadikan anak panah kemudian tembakkan ke orang-orang kafir Quraisy, saking cintanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu suci, suci lahir, suci batin. Suci lahir, kalau kita mau sholat bersuci, beristinja menjelang sholat itu sangat penting. Mungkin pernah saya sampaikan, al-istinja'u min tahul wudu wal wudu min tahul sholat, as-sholatu min tahul jannah. Bersuci itu kuncinya wudu. Jadi ditandai sempurnanya wudu seseorang bersuci dulu. Al-wudu miftahus sholat. Wudu itu kuncinya sholat. Sholat itu kuncinya surga. Mudah-mudahan ini iktibar bagi kita semua. Mari kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur